Akhirnya, momen yang selama ini ditunggu-tunggu publik benar-benar terjadi. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah, resmi ditahan oleh KPK setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, yang langsung menjadi sorotan bukan hanya penahanannya, melainkan pernyataan Febri sendiri. Dalam keterangannya di Kejaksaan Agung, ia menyebut bahwa tuduhan yang diarahkan kepadanya belum didukung bukti yang cukup. Menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pak, korup dia Pak. Iya Pak, ini dia. Pak, tangkap dia Pak. Bapak lindungi dia Pak. Waduh, Bapak korup juga nih. Pak, tangkap dia Pak. Piala Dunia udah selesai Pak, tangkap dia Pak. Nah, disinilah publik mulai bertanya-tanya. Kalau memang menurut Febri buktinya belum cukup, lalu bagaimana dengan berbagai barang bukti yang sebelumnya diumumkan aparat? Bukankah penyidik telah menyampaikan adanya penyitaan uang dalam jumlah sangat besar hingga emas seberat 74 kg yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut? Apakah semua itu nantinya akan dinilai sebagai alat bukti yang relevan di persidangan atau justru memiliki penjelasan lain? Tentu hal tersebut akan diuji melalui proses hukum, bukan sekedar pernyataan salah satu pihak. Di sisi lain, kemunculan Febri saat dibawa menuju rumah tahanan KPK juga memancing perhatian publik. Banyak yang mempertanyakan satu hal. Kemana rompi tahanannya? Biasanya, publik sudah sangat akrab melihat para tersangka mengenakan rompi oranye khas KPK saat ditampilkan kepada media. Namun, pada kemunculan Febri, perbincangan di media sosial ramai mempertanyakan mengapa tampilannya berbeda. Apakah memang ada prosedur tertentu yang berlaku dalam proses pemindahan tahanan, ataukah hanya persoalan teknis pada saat peliputan? Pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan karena perbedaan tersebut dianggap tidak lazim dibandingkan dengan banyak kasus sebelumnya. Wajar jika kemudian muncul spekulasi di tengah masyarakat. Bagaimanapun juga, Febri bukan sosok biasa. Ia pernah menduduki jabatan strategis sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yang selama bertahun-tahun menangani berbagai perkara besar. Justru karena latar belakang itu, publik berharap proses hukum terhadap dirinya berjalan dengan standar yang sama seperti terhadap tersangka lainnya. Tidak lebih istimewa, tetapi juga tidak diperlakukan berbeda. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi harapan banyak orang. Pada akhirnya, apakah tuduhan terhadap Febri terbukti atau tidak, semuanya akan ditentukan di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah dan penilaian majelis hakim. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang jelas, kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Kini masyarakat tinggal menunggu, apakah seluruh fakta dan barang bukti yang dipersoalkan benar-benar mampu membuktikan dakwaan atau justru akan menguatkan pembelaan dari pihak Febri. Proses hukumlah yang akan memberikan jawabannya.